Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kawan Gunsas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema kisah-kisah para aulia yang terkenal di negara kita dengan sebutan Wali Songo atau 9 para wali. Sahabat Gunsas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, Qul in kuntum tuhibbun, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai. Dan Allah adalah Maha Pemberi ampun. Allah Ghafurur Rahim, memberi ampun dan juga memberikan kasih sayang. Kawan Gunsas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kisah-kisah para aulia yang berada di negara kita, bahkan di luar negara kita. Banyak macam-macam julukan ataupun lakop-lakop untuk para wali Allah subhanahu wa ta'ala di alam dunia. Ada yang disebut dengan wali kutub. Wali kutub adalah peringkat pertama tertinggi daripada tingkatan para aulia, para wali. Sawan Gunsas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di negara kita, Republik Indonesia, ini sangat terkenal dengan sebutan Wali Songo. Wali 9 yang berada di negara kita. Kisah mereka hadir ke negara kita ini berawal dari para ulama-ulama dari Turki, dari Hadramaut, ini datang mendatangi Pulau Jawa. Akan tetapi para aulia, para ulama-ulama itu tidak bisa atau tidak mampu untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Karena apa? Di sana ada gerombolan makhluk-makhluk yang menghalangi para ulama tersebut. Lalu diutuslah dari Turki, ulama dari Turki, waliullah yang bernama Syekh Subakir. Ini datang ke Pulau Jawa, lalu menemukan gerombolan-gerombolan makhluk halus itu di Gunung Tidar, tepatnya berada di Semarang. Di Gunung Tidar inilah Syekh Subakir bertempur dengan makhluk-makhluk halus itu. Kemudian akhirnya makhluk-makhluk itu menyatakan kekalahannya kepada Syekh Subakir, kepada waliullah bernama Syekh Subakir. Akhirnya berjalanlah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ini. Dengan syarat, mereka meminta syarat kepada Syekh Subakir. Yang pertama, agar ajaran Islam ini tidak memaksakan kehendak. Syekh Subakir mengatakan kepada raja-raja gerombolan itu bahwa Islam, ajaran Islam ini tidak memaksakan kehendak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dengan sendirinya, akhirnya masyarakat Pulau Jawa dan masyarakat Nusantara Indonesia ini memeluk Islam dengan sebaik-baiknya. Bahkan Islam terbesar berada di negara kita yang sangat kita cintai, yang sangat kita muliakan, negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Gunsas yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan syarat yang kedua dilontarkan oleh makhluk-makhluk itu kepada Syekh Subakir adalah, dan jangan membuat kerusuhan atau keonaran di Pulau Jawa. Itu ajaran Islam yang kami akan terapkan, kata Syekh Subakir. Kawan Gunsas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali kisah-kisah para aulia yang membuat kita termotivasi, yang membuat kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah Sunan Gunung Jati, ada kisah Sunan Ampel. Ini banyak sekali kisah-kisah para aulia, para wali yang berada di alam dunia ini. Yang sangat kita kenal, beliau adalah terkenal di langit, akan tetapi tidak dikenal di muka bumi. Beliau adalah seorang waliullah. Diperintahkan Sayyidina Ali untuk meminta doa kepada beliau. Dan beliau berada di Yaman. Kenapa orang ini menjadi seorang waliullah? Suatu ketika beliau berdagang setiap harinya, berdagang daging. Berdagang daging, setiap pulang itu disisahkan satu gumpal daging untuk ibunya. Dimasak di rumah lalu diberikan ke ibunya. Setiap hari kelakuannya, pekerjaannya ini hanya mementingkan ibunya. Lalu beliau dikenallah di langit, bahkan tidak terkenal di muka bumi, tapi Allah memuliakan beliau terkenal di langit. Seorang wali ini begitu penting buat kita cerna dan kita resapi nasihat-nasihat, kisah-kisah mereka, agar menjadi kehidupan kita ini semangat dan kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat keimanan kita, kuat keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidup yang mulia, kita wafat dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan Gunsas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kiranya kisah para aulia, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di alam bumi ini. Dan di negara-negara kita, di negara kita Republik Indonesia, banyak juga para waliullah yang patut kita untuk mendatangi mereka. Kita doakan beliau, niscaya beliau juga akan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hajat kita, seyogyanya kita menziarahi para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menziarahi kedua orang tua kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.